Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan menerangkan tentang asuransi bank koperasi syariah dalam prinsip ekonomi umat dan bisnis yang maslahah. Dalam hal ini ada 3 materi, yaitu tentang asuransi, tentang perbankan, dan tentang koperasi syariah. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah untuk mengimplementasi fikih muamalah, baik itu asuransi, perbankan, dan koperasi syariah yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menyajikan atau mempresentasikan tentang asuransi, perbankan, dan koperasi syariah. Yang ketiga, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah prinsip yang memang diajarkan dalam Islam. Yang keempat adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan sosial, berjiwa sosial. Nah, asuransi yang terjadi di Indonesia itu memang hampir semuanya di cover oleh asuransi konvensional. Dalam teorinya, asuransi memang berasal dari bahasa Inggris, yaitu insuransi, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia yang populer dengan istilah asuransi. Sinonimnya dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengasuransian, merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, pemegang polis dan juga perusahaan asuransi. Dalam hal ini, asuransi atau perusahaan dan penerima premi dengan mempunyai kegunaan. Yang pertama, memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena adanya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadi sesuatu yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat jumlah yang ditetapkan pada pengelolaan dana. Dalam hal ini contohnya misalkan asuransi jiwasraya. Jadi ketika kita mengikuti atau daftar pada asuransi jiwasraya, itu memang ada premi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Entah itu 200, entah itu 50, entah itu per bulan atau misalkan per tahun, itu ada asuransi jiwasrayanya. Adapun dalam pelaksanaannya, memang di sini biasanya ketika orang itu mengikuti asuransi jiwasraya itu akan dibayarkan ketika dia meninggal kepada ahli warisnya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan kata takaful. Menurut arti dalam bahasa Arab, arti dasarnya yaitu dari kata takafala yatakafalu kafulan, artinya menanggung bersama. Istilah dalam bahasa Arab ini adalah melibatkan peserta asuransi, pengelola, serta berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu yang pertama adanya tertanggung, yaitu orang yang mengikuti. Kemudian pihak penanggung, yaitu pihak asuransi. Kemudian akad atau perjanjian asuransi antara dua belah pihak ya. Yang tertanggung dengan penanggung itu biasanya ada akad atau perjanjiannya. Kemudian yang keempat, pembayaran iuran atau premi
Itu dibayarkan entah itu setahun sekali, per triwulan atau per bulan. Kemudian adanya kerugian, kerusakan dan kehilangan yang diderita tertanggung. Nah, itu nanti kerugiannya berapa, kerusakan, kehilangan itu nanti sesuaikan dengan akad atau perjanjian asuransi. Yang keenam, peristiwa yang tidak diprediksi. Peristiwa yang tidak diprediksi ini ada hal-hal yang lain yang memang tidak tertulis tetapi perlu adanya permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian sejarah berdirinya asuransi. Perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia itu diprakasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama itu pada tahun 1843 yang melibatkan kebakaran dan risiko kecelakaan pada pengangkutan hasil perkebunan. Nah, kemudian lambat laun perusahaan asuransi kemudian berkembang di Indonesia. Itu diawali dengan adanya ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan PT Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, Bank Muamalat dan Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dan juga di sini ada dari Syarikat Takaful Malaysia yang membentuk tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia atau disingkat dengan TPATI yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Dasar hukum syariat atau dasar hukum asuransi syariah. Ini berdasarkan dalam penggalan atau potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an mu'minin karbatan minad dunya nafsallahu anhu kurbatan min qarabi yaumal qiyamati wa may yasarra ala mu'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hukum asuransi menurut para fuqaha, jadi menurut para ahli fikih, ini ternyata hukum asuransi terbagi menjadi 3. Pendapat yang pertama dari kalangan ulama fikih berpendapat, setelah dikaji ternyata menurut mereka, menurut golongan pertama ini, mereka berpendapat bahwa yang namanya asuransi syariah atau takaful ataupun asuransi konvensional, kedua-duanya adalah haram. Kenapa? Karena mempertimbangkan adanya aspek riba dan juga goror. Atau goror ini dalam istilahnya transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Jadi hukum menurut fuqaha yang pertama hukumnya haram. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang para ulama fikih klasik atau ulama terdahulu membahas bahwa persoalan asuransi
Di sini tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal inilah yang kemudian menjadi ulama fikih memperbolehkan asuransi karena mereka berpegang teguh hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi menurut mereka hukum asuransi menurut pendapat kedua ini diperbolehkan atau bersifat mubah. Apabila ada unsur riba atau gharar maka hukumnya haram, tapi kalau tidak ada unsur ribanya atau ghararnya maka dikatakan hukumnya diperbolehkan. Jadi pendapat yang kedua tentang asuransi tahun atau tabarruk yang merupakan asuransi sosial yang landasannya adalah tolong menolong, sehingga para ulama bersepakat bahwa asuransi ini hukumnya mubah atau diperbolehkan. Jadi jangan khawatir bagi anak-anakku sekalian ataupun bagi semuanya tentang asuransi, apalagi asuransi syariah itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian hukum asuransi syariah di Indonesia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah tanggapan para esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena praktek riba dan gharar tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Fatwa ini tertuang dalam nomor 21 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2001 mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini hukumnya jelas halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh MUI. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Sekarang rukun syarat dan larangan asuransi syariah. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa asuransi terbagi menjadi dua, ada asuransi konvensional dan ada asuransi syariah. Nanti kita akan jelaskan tentang perbedaan keduanya. Sekarang rukun dan syarat dan larangan asuransi syariah. Menurut Imam Hanafi menyebutkan hukum asuransi harus ada ijab kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal. Yang pertama kafil, yaitu orang yang menjamin. Apa syaratnya? Yang pertama balik. Balik itu berarti sudah berumur, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Atau dalam usianya sudah di atas 11 atau 10 tahun ke atas. Tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bukan hanya balik tapi mumayyiz. Kemudian berakal sehat, bebas berkehendak, tidak dipaksa, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Kemudian makfullah. Makfullah di sini adalah orang yang berpiutang. Disarankan sudah dikenal oleh kafil, maksudnya sudah saling kenal mengenal, baik kafil maupun makful alaih. Kemudian yang ketiga makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui jumlah dan diketahui barangnya secara jelas dan tetap. Kemudian syarat dan larangan yang akan melaksanakan asuransi syariah. Syaratnya yang pertama balik dari keduanya, baik dari yang pertanggungan maupun yang menanggung. Kemudian berakal sehat, bebas berkehendak. Yang keempat, tidak sah transaksi atas sesuatu yang belum diketahui jelasnya atau gharar. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba. Yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir.
Tujuan dan prinsip asuransi. Di sini tujuannya dalam asuransi adalah untuk melindungi dan juga untuk menjalankan amanah atau kepercayaan pengelola dalam rangka meringankan musibah yang dialami oleh peserta. Kemudian di sini untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang adanya kebijakan. Di antaranya adalah prinsip tauhid, kemudian prinsip keadilan, prinsip ta'awun atau tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan atau keridoan, larangan praktek riba, larangan praktek gharar atau ketidakjelasan. Dan yang terakhir, larangan praktek judi atau maisir. Kemudian di sini yang terakhir adalah perbedaan asuransi non syariah dengan asuransi syariah. Yang pertama, di sini ada 8 aspek. Yang pertama dari visi dan misi. Kalau asuransi non syariah itu misi ekonomi dan misi sosial. Kalau asuransi syariah itu ada misi akidah syariah Islam, misi ibadah atau ta'awun, misi perekonomian, dan misi pemberdayaan umat. Yang kedua, dewan pengawas. Kalau asuransi non syariah tidak ada dewan pengawas dalam prakteknya, sehingga pelaksanaannya tidak, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam itu tidak bisa terawasi. Kalau asuransi syariah di sini ada dewan pengawas, sehingga pelaksanaan operasionalnya terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian akad atau perjanjian. Kalau asuransi non syariah didasarkan pada prinsip jual beli. Kalau asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong atau ta'awun. Kemudian investasi dana. Asuransi non syariah melakukan investasi secara bebas dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi halal haramnya objek investasi yang dilakukan. Jadi tidak dibatasi baik itu haram ataupun halal itu mereka tidak ada batasannya. Sedangkan asuransi syariah melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan juga bebas dari praktek riba dan maksiat. Kemudian aspek kepemilikan dana. Asuransi non syariah, dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan kemana saja. Jadi kalau asuransi non syariah ini, dana yang sudah terkumpul dari peserta, yaitu preminya ini, itu milik perusahaan dan perusahaan bebas untuk menginvestasikan kemana saja. Kalau asuransi syariah, dana yang sudah terkumpul dari pembayaran premi peserta merupakan milik peserta. Perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut. Manfaat asuransi syariah bagi umat. Di sini ada beberapa manfaat asuransi syariah. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah dan juga anjuran Rasulullah SAW untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalat yang tidak bersyariat. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang kelima, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Yang keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar jumlah sendiri biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Yang ketujuh, menabung dengan premi dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Kemudian menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat tidak bekerja atau beroperasi. Itulah manfaat dari asuransi syariah bagi umat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.